Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan B, SPI MSI. Saya adalah dosen tetap program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan pada Universitas Polri Magalatung, Sulawesi Selatan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot SKS 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus PPU 0222. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan studi kasus pada prinsip-prinsip dasar, klasifikasi, dan inovasi teknologi alat penangkapan ikan yang selaras dengan ketentuan kelestarian sumber daya perairan. Mahasiswa juga belajar mengenai materi yang difokuskan pada pengenalan berbagai jenis alat tangkap, karakteristik ekologis alam tangkap, serta dampaknya terhadap habitat dan populasi ikan. Perkuliahan teknologi alat tangkap ramah lingkungan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring. Mahasiswa dapat mengakses mata perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori teknologi alat tangkap. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, studi center learning, di mana mahasiswa melakukan diskusi kasus lapangan, simulasi teknologi alat tangkap, hingga proyek desain alat tangkap adaptif berbasis wilayah. Capaian pembelajaran ini meliputi CPL 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip dasar teknik alat penangkapan ikan ramah lingkungan. CPL 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi alat penangkapan ikan berdasarkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. CPL 5, mahasiswa mampu merancang solusi teknologi alat tangkap yang relevan dengan kondisi ekosistem lokal, serta regulasi nasional maupun internasional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain: pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, dasar, dan sejarah perkembangan teknik penangkapan ikan ramah lingkungan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis-jenis alat penangkapan ikan berdasarkan prinsip operasional dan efisiensi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dampak ekologis dan berbagai alat penangkapan ikan terhadap habitat dan stok sumber daya perikanan. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan desain alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan berbasis kondisi ekosistem lokal. Media pembelajaran
pada mata kuliah teknologi alat penangkapan ikan ramah lingkungan meliputi pertama modul dan RPS, yang kedua PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, yang ketiga serta video pembelajaran dapat berbentuk kuliah hibrid melalui Zoom Meeting maupun Google Meeting. Adapun materi pokok pembelajaran pada mata kuliah teknologi alat penangkapan ikan ramah lingkungan meliputi yang pertama konsep dan sejarah teknik penangkapan ikan. Yang pertama konsep dan sejarah teknik penangkapan ikan, yang kedua klasifikasi alat tangkap, yang ketiga prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan, yang keempat alat tangkap pasif dan aktif, yang kelima alat tangkap individual, yang keenam selectivity dan bycatch, yang ketujuh dampak ekologis alat tangkap, yang kedelapan regulasi dan kebijakan, kemudian yang kesembilan inovasi alat tangkap, yang kesepuluh observasi dan praktek lapang, yang ke-11 proyek desain alat tangkap, kemudian yang ke-12 isu kontemporer perikanan tangkap. Kriteria penilaian pada mata kuliah teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan mencakup 5 komponen, yaitu ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 25%, kemudian tugas kelompok 20%, presentasi proyek 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan diskusi penguasaan materi, partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yang dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan yang saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah kita patut panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah karena kita terus diberikan kesehatan hari ini dan diberikan kesempatan. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca doa sebelum memulai pertemuan kita hari ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita mulai doa dulu. Baik, alhamdulillah hari ini masih ada kita perlu ini untuk membahas bagaimana prinsip tentang teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan dan pemerintah.
semua ya. Untuk pertemuan kita hari ini, kita membahas lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana kita membahas bagaimana teknik ya penangkapan ikan berbalungan. Ya, bagaimana kita membahas itu dan bagaimana ada klasifikasi ya, klasifikasi penangkapan ikan balungan. Baik, saya berikan kesempatan untuk kalian ya teman-teman untuk bisa mereview bagaimana pertemuan kita sebelumnya untuk kita membahas satu-satu. Baik, saya berikan kesempatan untuk mengingat kembali ya siapa yang mengingat pertemuan kita sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Lucy, bagaimana? Dari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa itu alat penangkapan ikan yang lingkungan. Alat penangkapan ikan yang lingkungan merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan tanpa merusak ekosistem laut dan biota lainnya, serta mencari target tangkapan ini adalah dirancang secara selektif dan efisien. Baik, aplaus dulu teman-teman. Kalau jawaban lebih dari Lucy, di mana Lucy menjelaskan bagaimana alat penangkapan ikan itu ya berfungsi dengan baik, lalu bagaimana aktivitas-aktivitasnya. Ya, untuk menjelaskan bagaimana aktivitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ya, untuk mengolah sumber daya yang ada. Lalu kemudian ya kita review lagi bagaimana klasifikasi alat tangkap yang kemarin kita sempat bahas ya. Nah, sifat dalam alat tangkap. Oke, bagaimana kita mereview kembali? Ada yang mau bisa menjawab untuk bisa mereview? Silakan. Oke, silakan. Baik. Adapun sifat alat tangkap yang pertama itu ada statis, pasif, dan aktif. Statis, alat tangkap yang dipasang atau menetap dan tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. Adapun pasif, alat tangkap yang dipasang menetap dalam waktu yang singkat. Dan adapun aktif, alat tangkap yang dioperasionalkan secara aktif dan bergerak. Seperti jaring pisang tetap atau senet atau senon. Dan pasif, alat yang diletakkan dan dibiarkan untuk menunggu ikan masuk atau terperangkap seperti rawai, pancing mulut, dan buku. Aktif sendiri, alat yang digerakkan atau dioperasikan untuk mengejar atau menangkap ikan seperti perahu, payah, dan umpan cincin. Baik itu dari hasil sifat alat tangkap yang sudah pembelajaran yang sudah sebelumnya dijelaskan. Oke, terima kasih ya. Saya dulu. Allah untuk Surya. Itu tadi ya. Surya sudah menjelaskan ya bagaimana alat tangkap ya, alat tangkap ini bersifat secara aktif ya, pasif dan itu jadi statis. Jadi alat tangkap itu memang banyak untuk bisa melihat dari sisi ya, sisi dari klasifikasinya ya. Tentunya kita melihat secara statis alat tangkap yang menetap ya secara cukup lama. Kemudian secara aktif ya, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan itu digunakan secara aktif ya, untuk bisa bergerak. Nah, untuk secara pasif sendiri ya, di sini nelayan menggunakan bagaimana ya bisa dikategorikan bagaimana alat tangkap ini ya secara pasif yang mendapat secara singkat. Nah, ini beberapa alat tangkap yang sudah kita review sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini. Penggal dari angkatnya, alat yang dijatuhkan atau ditebarkan ya seperti jalan, kemudian jaring pisang, kemudian perangkap, ada pancing dan alat penangkapan ikan lainnya. Nah, ini sudah dikategorikan oleh pemerintah kita bagaimana kita mengklasifikasikan atau mengkategorikan alat tangkap. Kemudian ini pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk membahas pertemuan kita hari ini terkait dengan sisi RF ataupun konduk
outbound responsibility ya, di mana organisasi yang dibuat untuk bisa melihat ya yang bertanggung jawab. Nah di sini organisasi ini untuk melihat bagaimana suatu sisi dari pelaporan ini yang digunakan oleh masyarakat ini bisa digunakan secara bertanggung jawab. Sangat penting bagaimana kita menjaga ataupun mengenali bagaimana penangkapan ikan itu yang bertanggung jawab. Oke, tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kan kalian bisa lihat bagaimana asas dari terlaksananya ini asas ya untuk bisa menjaga dari protein ya, vitamin. Nah ini menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya dari sisi ya pangan ya, ikan itu merupakan menjaga prinsip standar yang dapat diterapkan dan konservasi dan manajemen ikan. Ini saling terkait satu sama lain. Bagaimana mereka menjaga pangan yang ada di seluruh, khususnya untuk bagaimana menjaga sumber daya perikanan ya untuk bisa dijaga. Nah ini adalah tujuan dari kesehatan. Kemudian bagaimana ketentuan kesehatan yang harus mematuhi. Nah sumber daya ikan itu harus dimanfaatkan secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya. Jadi jika kita tidak bisa menjaga kelestarian itu, maka bisa jadi ekosistem yang ada di negara Indonesia itu bisa saja hilang, ataupun bisa menjadi rancang. Ya. Kemudian tidak ada hasil perikanan yang dibuang. Nah ini banyak sekali yang terdampak pada perikanan ya, khususnya untuk hasil perikanan yang tidak dibutuhkan, tetapi ini bisa harus menjaga satu sama lain ya. Seluruh negara sepakat untuk bisa melindungi ekosistem yang ada di seluruh dunia. Nah ini dari penentuan yang ada untuk CCR ya. Kemudian CCR ini sepakat ya, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di perairan ya, perairan itu bisa bisa hilang, apalagi dengan masyarakat yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak melaporkan secara langsung. Nah kemudian pemerintah sekarang ini memperlakukan bagaimana proses dari penangkapan itu secara terukur. Nah ini menjadi prospek ke depan. Kemudian penangkapan ikan yang tidak beraturan ataupun unregulated fishing ya. Jadi ini salah satu bagaimana bentuk dari pemerintah kita untuk menjaga. Ya, kemudian ada sumber ikan adalah sumber daya pangan ya, ataupun dampak dari proses yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penangkapan yang dilakukan secara berlebihan. Ini menjadi prihatin. Nah, jadi kita melihat dari sisi itu untuk bisa membatasi bagaimana aktivitas. Oke, kemudian alat-alat tangkap ya, alat-alat tangkap tradisional yang ada di Sulawesi Selatan ya, baiknya untuk melihat keadaan sekitar ya, maksudnya kita yang ada di Sulawesi Selatan ya, Danau Tempe. Nah, kita berada di daerah sini untuk melihat gas ya yang ada di sini. Jadi alat tangkap yang tradisional bisa kita lihat yang ada di Sulawesi Selatan ya, memakai alat pengait ya, ada pangawang ya secara bahasa Bugis, kemudian pakalo, kemudian pancing tajam ya atau pipi ya, bisa dilihat, lalu ada pagi, kemudian pemakai jaring ya, dari kantong ya, dari nandra, ini biasa dikatakan nandra ya, kemudian ada lawang, dekam ya, dari kepiting, kemudian salo ya, kemudian lopo, jaring kantong yang lebih besar. Kemudian ada memakai pelek ya atau bubu. Nah ini banyak yang digunakan oleh masyarakat kita di daerah Banten. Nah kalian pernah lihat bubu desain yang dilakukan atau yang dipakai oleh masyarakat dalam tempe? Ada yang pernah lihat bentuk ini? Oke, silakan. Bentuknya kayak apa
Angka setengah bulan baru kan cuma jalan panjang Pak, baru kan kulinya sini kemudian dia sama satunya juga baru ada lubangnya, sama lubangnya itu sisi depan sama belakang, jadi otomatis kalau masukkan ada kunci di tengahnya sama di. Oke, silakan ya. Betul sekali, itu buku yang digunakan oleh masyarakat kita yang ada di dalam TP itu menggunakan ada buku dasar ya. Buku dasar itu biasanya ya untuk kotak ya, kotak bulat, lalu ada bukaan ya, ada bukaan, ada pintu-pintu yang masuk ya, untuk jalan masuk ikan yang akan terjerat ataupun masuk ke dalam buku. Nah, ini adalah salah satu dari penggunaan alat tangkap yang ada di dalam TP. Kemudian memakai tusuk ya atau pembulu. Nah, ada kajai, ada sepuh ya kita. Kemudian memakai racun tua ya. Ini biasanya juga digunakan oleh masyarakat Senayan yang ada di sini. Kemudian kalian bisa lihat di sini alat tangkap ya sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 ya tahun 2012 tentang bagaimana alat tangkap ini yang diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam Perda ya peraturan daerah. Ada yang pertama dari tulisan tetap, penangkap ya, nets ya, kemudian ada serok, pancing ya, bubu, jerman, anjong, conde, tambah, ya, tombak ya, kaleko, gatodro. Nah, kemudian ada ulat bambu, batete, sermat, kapiang ya. Kemudian ada alat tangkap yang ilegal, yang masih dikategorikan yang masih ilegal. Pada Jawa ya, ada penerima sampah strop aki yang digunakan untuk menyemprot pada daerah perairan. Kemudian jalan becak, jalan Maliolao, kemudian bahan-bahan peledak, racun ini masih digunakan. Ya, kemudian mudah-mudahan dalam kedepannya bisa ya, didisiplinkan ya. Oke, kemudian ini kalian bisa lihat alat-alat yang digunakan oleh masyarakat ya, termasuk dari buku tadi ya, buku Jerman ya, dengan desain-desain yang masih tradisional. Ini kita bisa kembangkan kembali untuk bagaimana pemakaian secara yang ada ya. Kemudian ada salendo ya, lomba, info. Nah, ini sebagai gambaran kalian bisa melihat alat tambang yang digunakan oleh masyarakat kita yang ada di dalam tempe. Kemudian yang kita terap atau langkah itu biasa, pasti kalian biasa melihat dari jaring yang mereka lakukan ya, mereka gunakan. Kemudian ada serok ya, ada anco, ada pancing. Ini alat-alat yang familiar yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian ini yang kami lakukan di lapangan ya, secara ilmiah kami sudah melakukan penelitian, kami sudah melakukan bagaimana observasi yang ada di lapangan ya. Kita mengembangkan alat tangkap yang secara ramah lingkungan. Kita melihat bagaimana penggunaan buku ini untuk bisa dioptimalisasikan. Nah, penggunaan buku pada masyarakat kita belum optimal secara penangkapan, jadi hasilnya pun belum optimal. Kemudian kita meneliti bagaimana bentuk, bagaimana desain, bagaimana struktur lokasi ya, struktur dalam TP, kemudian juga perairannya. Lalu kita mengadopsi alat tangkap dari luar, kemudian kita mendesain ulang, lalu kita melakukan eksperimen. Nah, saya bersama tim sudah melakukan eksperimen di daerah dalam TP, lalu kita melakukan penurunan buku, lalu kita melakukan observasi, melakukan penelitian, lalu kami menetapkan hasil yang terbaik. Kami menghasilkan produksi ikan penangkapnya untuk menangkap oleh nelayan menggunakan peer strike ataupun bubu ya, kami gunakan ya, dan hasilnya sangat memuaskan.
yang kita sudah lakukan, yang saya sudah lakukan bersama tim dan mahasiswa untuk bisa mengembangkan alat tangkap yang ramah. Kemudian diskusi kelompok, ya. Kemudian kita berdiskusi dari pertemuan kita ini, ya, memilih salah satu alat tangkap dalam TP sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012, ya, alat tangkap mana yang dikategorikan ramah lingkungan. Oke, yang tadi ya, yang 12 alat tangkap itu kita diskusikan yang mana alat tangkap yang ramah lingkungan. Oke, kemudian tugas kalian, ya, setelah kalian menjelaskan diskusi yang kita sudah lakukan, ya, ini ada tugas kalian bagaimana mereview studi kasus alat tangkap di Indonesia yang tidak ramah lingkungan. Lalu kita akan mengkonversi desain alat tangkap untuk digunakan di lokal di Sulawesi Selatan. Jadi kita mengadopsi dari alat tangkap yang ada di Indonesia. Oke? Oke, itu pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa cukup. Nanti kita akan melaksanakan lagi pertemuan selanjutnya, bagaimana kita akan mereview kembali dan mengembangkan bagaimana desain alat tangkap yang ada di daerah kita, ya, dalam TP untuk bisa dikembangkan kembali. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan salam sukses semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Pemri Megaratung, Sulawesi Selatan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.